Selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan percaya diri melayani Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal 11 ayat 2-7, 1 Samuel pasal 16 ayat 7, 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Ternyata di dalam melayani Tuhan dibutuhkan juga rasa percaya diri. Namun sangat disayangkan karena tidak semua orang Kristen memilikinya. Beberapa kali saya berjumpa dengan orang Kristen yang demikian. Ketika meminta mereka untuk melayani, jawaban mereka selalu, "Nanti dulu, saya belum siap. Saya tidak bisa karena tidak berpengalaman. Nanti kalau saya sudah punya banyak uang, baru saya akan melayani Tuhan." Dan masih banyak alasan lainnya. Apakah pemikiran tersebut benar demikian? Hari ini saya tertarik untuk membahas tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia dieluk-elukan di Yerusalem. Jika membaca kisah ini, mungkin ada beberapa pembaca Alkitab yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus lebih memilih keledai untuk ditunggangi, bukannya kuda atau unta yang lebih kuat daripada keledai? Pertanyaan ini pastinya muncul karena bagi sebagian besar orang, keledai dianggap sebagai hewan yang lemah dan biasa-biasa saja. Tidak sama seperti kuda yang nampak kuat, gagah, dan perkasa. Akan tetapi hal ini dilakukannya bukan tanpa sebab. Alasan dari tindakan Tuhan Yesus tersebut, selain karena Ia ingin menggenapi nubuatan Nabi Zakaria, Ia pun ingin menyatakan bahwa dirinya menyukai kesederhanaan. Nampaknya kesederhanaan sedari semula memang sudah menjadi bagian dari dirinya. Ketika Ia lahir, Ia tidak memilih tempat yang mewah dan nyaman, tetapi tempat yang sangat sederhana. Ia pun tidak memilih orang tua yang kaya raya, sebaliknya hanya seorang tukang kayu. Ketika melayani dari kota ke kota, Ia tidak mengendarai apapun, tetapi lebih memilih untuk berjalan kaki. Ketika memilih murid-muridnya pun, Ia tidak memilih orang-orang terpandang, kaya raya, maupun orang-orang suci. Sebaliknya, Ia lebih memilih orang-orang berdosa, miskin, yang tidak dianggap oleh dunia. Perlu diketahui bahwa Tuhan lebih memilih orang biasa untuk dijadikan luar biasa agar kemuliaannya dapat lebih dinyatakan kepada semua orang. Ketika melawan bangsa Filistin, Tuhan memilih seorang anak yang masih sangat muda dan tidak berpengalaman, yaitu Daud. Ketika mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Ia tidak memakai seseorang yang pandai berbicara. Sebaliknya, Ia memakai seseorang yang berat lidah seperti Musa. Ia pun memakai Paulus yang dahulu adalah seorang penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas untuk menjadi pewarta firman. Jika saat ini Anda ragu untuk melayani Tuhan karena keterbatasan fisik Anda, atau Anda merasa tidak memiliki cukup banyak uang, tidak cukup pintar, tidak fasih dalam berkata-kata, memiliki masa lalu yang kelam dan lain-lain, ingatlah, sebelum Anda, sudah banyak orang biasa yang telah Tuhan pakai di dalam pekerjaan tangannya. Tuhan mampu mengubahkan kekurangan Anda untuk menjadi kemuliaannya. Yang terpenting, Anda bersedia dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih diriku berharga di mata-Mu. Dalam segala keterbatasanku, pakailah aku Tuhan, seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.
ribuan tahun ku bersama Yesus. Ribuan tahun sudah berlalu, kini kita baru mulai. Peperangan lewat dan kita menang. Ribuan tahun dengan Yesus, akan ku nyanyikan lagu surga yang malaikat tak dapat nyanyikan. Aku ditebus oleh darah Yesus, sebab ribuan tahun ku bersama Yesus. Ribuan tahun sudah berlalu,